Data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 86.000 hektar sawah yang mendapatkan serangan wereng. Hal ini mengakibatkan 1.969 hektar sawah mengalami gagal panen. Serangan wereng stadium berat dapat menurunkan hasil panen hingga 80%. Hama cenderung menyerang tanaman padi pada masa tanam kedua. Itulah sebabnya masa-masa ini sering dianggap berat oleh petani. Hama wereng mungkin sudah ada pada masa tanam 1, namun populasinya tidak terlalu banyak. Mereka akhirnya berkembang biak lagi pada masa tanam kedua karena siklusnya yang tidak benar-benar terputus pada masa tanam pertama. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan membasmi hama wereng coklat. 1. Melakukan penanaman padi secara serentak, untuk mencegah mobilisasi hama wereng. 2. Penggunaan varietas unggul. Beberapa varietas unggul, atau benih berkualitas tinggi. Benih yang digunakan dari varietas tahan toleran wereng. Varietas baru padi yang diketahui toleran terhadap wereng coklat antara lain Inpari 4, Inpari 7, Inpari 13, Inpari 14, Inpari 30, Mekongga, Ciherang, Cegelis dan Inpari 13, Inpari 30. 3. Penerapan pola tanam padi jajar legowo, yaitu teknik menanam beberapa baris padi dengan satu baris kosong. Hal ini akan menghambat perkembangan wereng coklat. 4. Menggenangi areal persemaian padi sampai hanya ujung bibit saja yang terlihat selama sehari. 5. Mengaplikasikan usaha mina padi. Mina padi berasal dari dua kata, yaitu mina ikan dan padi. Usaha mina padi merupakan sebuah usaha dalam pertanian yang menggabungkan antara budidaya ikan dan pengembangan tanaman pertanian. Dalam hal ini, petani memanfaatkan genangan air sawah yang sudah ditanami padi sebagai kolam untuk membudidayakan ikan. Ikan yang dimanfaatkan biasanya adalah nila merah. Selain membuat lahan pertanian menjadi lebih produktif, ternyata usaha mina padi juga dapat mengatasi masalah wereng. Dengan usaha mina padi, sawah akan selalu terendam air dengan ketinggian sekitar 60 cm pada caren dan 80 cm pada sudut sawah. Dengan adanya genangan air, terdapat kemungkinan hama wereng akan tercebur ke dalam air sebelum menyerang tanaman padi. Ia juga akan menjadi santapan nila merah. Namun, karena ikan yang biasanya dibudidayakan pada mina padi adalah nila merah, petani perlu menutupi area sawahnya dengan paranet agar tidak mengundang perhatian burung-burung pemangsa untuk memakan nila merah tersebut. 6. Penggunaan pupuk berimbang spesifik lokasi. Pupuk berimbang yaitu 250 kg urea, 100 kg SP36, 100 kg KCl per hektar yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara tanah. Selain itu juga perlu adanya penggunaan pupuk organik. 7. Mempertahankan musuh atau predator alami. Dilakukan usaha mempertahankan predator alami wereng coklat, seperti laba-laba, kepik, kumbang, belalang dan capung dengan menjaga lingkungan tumbuh agar tidak punah. Dengan cara menanam tanaman refugia di sekitar lahan pertanian juga bisa menjadi solusi, yakni dengan menanam beberapa jenis tanaman berbunga mencolok, seperti bunga kenikir, bunga matahari, dan bunga jengger ayam atau celosia. Refugia adalah berbagai jenis tumbuhan atau tanaman yang dapat mengundang dan menyediakan musuh alami seperti predator dan parasitoid sebagai mikrohabitatnya dengan harapan bisa mengendalikan organisme pengganggu tanaman secara alami. 8. Melakukan pengasapan. Sistem pengasapan dinilai cukup efektif untuk mengusir hama wereng yang menyerang tanaman padi. Dalam proses pengasapan ini, petani harus memperhatikan arah angin agar asap yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sia-sia atau tidak melayang ke arah yang salah. Untuk mengusir wereng dengan sistem pengasapan, bahan-bahan yang dibutuhkan petani cukup sederhana, seperti rumput, ranting kering, dan api. Petani cukup menumpuk rumput dan ranting kering, lalu dibakar. Semakin banyak tumpukan rumput dan ranting yang dibuat, semakin banyak asap yang dihasilkan, dan semakin maksimal pengusiran wereng yang dilakukan. 9. Menggunakan bawang putih. Salah satu cara alami yang dapat digunakan oleh petani untuk mengatasi hama wereng adalah bawang putih. Bawang putih sebagai pengusir hama bekerja melalui baunya yang menyengat sehingga membuat serangga menjauh. Selain itu, jika secara tidak sengaja wereng menelan cairan dari bawang putih,
hal ini akan mengakibatkan keracunan tingkat rendah, di mana orang akan kehilangan nafsu makan dan gagal ganti kulit. Akibatnya, orang akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Untuk membasmi orang dengan metode ini memang membutuhkan waktu yang lama agar kinerja dapat maksimal. Hal ini dikarenakan daya kerjanya yang memang lambat dan terkadang pengaplikasiannya harus berulang-ulang karena sifatnya yang mudah menghilang akibat air hujan maupun panas matahari. 10. Penyemprotan insektisida. Titik lemah dalam hidup orang terjadi saat mereka baru menetas dari telur. Pada waktu ini, mereka sangat rentan terhadap penyemprotan insektisida yang efektif. Pada titik lemah ini, orang tidak memiliki pertahanan yang kuat terhadap insektisida, sehingga dapat membantu mengurangi populasi secara efektif. Namun, jika penyemprotan dilakukan di luar waktu tersebut, efektivitasnya mungkin berkurang, dan hama tersebut bisa berkembang biak dengan lebih cepat. Namun, hendaknya jangan menyemprot insektisida jika tidak perlu karena dapat memusnahkan musuh alami wareng coklat. 11. Pengendalian secara hayati dengan induksi cendawan Biuveria bassiana dan Metarhizium anisopliae sebagai agen hayati. Biuveria bassiana merupakan jamur entomopatogen yang tumbuh pada serangga dan membentuk spora di dalam tubuh mereka. Serangan jamur ini akan membuat serangga atau hama sakit bahkan mati dengan sendirinya. Sementara itu, Metarhizium anisopliae merupakan jamur entomopatogen yang bersifat parasit terhadap serangga. Jamur ini dapat menyebabkan penyakit bila menginfeksi serangga, baik yang menyerang tanaman secara langsung ataupun organisme antagonis yang ada di dalam tanah.